warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala nikmat yang tak terhingga, la tuhsuha, nikmat yang tak akan pernah mampu kita menghitungnya. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepadanya, syukur yang sebenarnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian bersalawat pada Nabi kita tercinta, Habib Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita sering saat kendaraan kita kotor, kita langsung terburu-buru untuk mencucinya supaya motor kita tidak terlihatan kumuh, dan kita akan malu saat kendaraan kita kotor. Saat baju kita kotor, kita langsung memasukkan ke mesin cuci dan kita suruh istri kita atau kita untuk segera mencucinya, melondrinya. Supaya apa? Supaya kita betul-betul memakai pakaian yang bersih. Dengan pakaian yang bersih itu kita tampil dengan sedemikian rupa. Tapi saat hati kita yang kotor, kenapa kita tidak terburu-buru untuk membersihkannya? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba ma dassaha. Beruntunglah orang-orang yang memiliki hati yang suci, yaitu orang-orang yang menjaga hatinya agar tidak kotor. Beruntung orang yang mensucikan hatinya, yaitu orang-orang yang tidak mengotori hatinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita masih tentang tazkiyatun nafas, yaitu tentang mensucikan hati kita. Karena hati ini adalah poros. Hati kita ini adalah penentu. Hati seorang manusia di dalam dirinya adalah penggerak. Kita sampaikan bahwasanya di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Idza solahat jasada kullu. Jika segumpal ini baik, maka baiklah seluruh apa yang akan diperbuat oleh jasadnya. Idza fasadat, tetapi jika segumpal ini buruk, fasadat jasada kullu, buruk pula lah yang akan dilakukan seluruh anggota tubuhnya. Dan ada setidaknya dua yang kerap kali mengotori hati kita. Ada dua yang kerap kali mengotori hati seorang manusia. Yang pertama adalah dunia, dan yang kedua adalah nafsu. Dunia ini adalah hal yang paling utama dan hal yang selalu mengotori hati kita. Ada orang punya mobil yang bagus. Tidak salah punya mobil bagus. Silakan punya mobil bagus. Tetapi kerap kali mobil yang bagus merusak hati kita, mengotori hati kita. Dia punya mobil bagus, lupa dengan tujuan punya mobil. Apa tujuan punya mobil? Menghantarkan kita sampai tujuan. Tapi yang ada, kotor hatinya saat punya mobil. Dengan punya mobil dia berbangga diri. Dengan punya mobil dia mengatakan bahwa mobil ini adalah simbol kehormatan, agar orang hormati kita, agar orang muliakan kita, agar orang memandang kita. Bahkan ketika dia punya mobil baru, keliling-keliling komplek selama 1 minggu. Supaya apa? Supaya orang tahu dia punya mobil baru.
Ada pula TV orang punya mobil yang bagus, ketika pergi kondangan, parkirnya bagaimana orang tahu kita yang punya mobil itu. Betul-betul kita parkir di depan pintu masuk pengantin baru supaya orang tahu, wow, Ustadz Muhsin punya mobil baru. Jemaah yang Allah muliakan, sebaliknya juga, jangan malu, jangan minder kalau kita hanya punya sebuah motor rongsokan. Tidak apa-apa, sama saja. Tujuannya adalah agar kita sampai tujuan. Tapi yang ada adalah saat kita punya motor yang jelek, mobil yang jelek, kita minder, tak percaya diri, sampai parkirnya pun sembunyi-sembunyi, malu dilihat orang. Apa kata orang kalau aku punya mobil ataupun motor yang rongsok ini? Dia carinya tempat parkir yang betul-betul tersembunyi. Ketika nanti orang sudah sepi, baru dia ambil. Ini juga mengotori hati. Ternyata yang mengotori hati itu tidak hanya mobil yang bagus, kendaraan yang buruk pun mengotori hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengatakan, setiap kita telah ada kopling masing-masing, punya rezeki masing-masing, punya bagian masing-masing. Rezeki yang takkan pernah tertukar kepada orang lain. Tidak usah kita berbangga-bangga diri ya. Kalau kita punya, ataupun jangan kita dengki saat orang punya. Untuk apa dengki? Lihat apa yang orang punya. Itulah punya dia. Itulah bagiannya. Itulah kaplingnya. Itulah rizkinya. Sama halnya saat kita punya ukuran sepatu 37, ada teman kita punya ukuran sepatu 43. Apa perlu iri kepada teman kita sebelah yang punya ukuran sepatu 43, sedangkan kita 37? Tidak perlu, karena itu bagian dia. Begitu juga orang-orang yang punya ukuran sepatu 43, untuk apa iri kalau orang yang punya ukuran 37? Kita sudah ada kaplingnya, ada bagiannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun banyak sekali gemerlap dunia, seolah-olah dunia menjadi simbol kehormatan, simbol kemuliaan, padahal tidak ada dalilnya. Kalau punya banyak harta engkau mulia, kalau punya kendaraan bagus engkau terhormat, kalau punya rumah bagus engkau akan betul-betul di atas sebagai golongan yang terhormat. Engkau punya jabatan, engkau punya jabatan, engkau punya karir yang tinggi, lebih mulia daripada orang yang tak punya karir. Tidak. Hanya satu dalilnya, siapa orang paling mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa di antara kita. Dan Rasul sampaikan, at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati. Bagaimana mungkin takwa datang dan hinggap di hati, sedangkan kita selalu mengotori hati kita dengan gemerlap dunia. Sudahlah, kalau kita hanya mampu naik Gojek, tidak usah kita minder, naik Gojek aja lah. Yang penting kita bahagia, yang penting kita sampai ke tujuan. Untuk apa kita paksa-paksain naik taksi kalau kita tidak bahagia di dalam taksi? Maaf cakap, kalau turis naik taksi di Indonesia, mereka akan memandang pemandangan di sekelilingnya. Kiri, kanan, dia lihat keindahan alam Indonesia. Tapi kalau orang Indonesia naik taksi, pemandangannya cuma satu, argo taksi yang terus berjalan. Makin jauh perjalanan, makin mahal harganya. Kesana tidak bahagia hatinya, resah hatinya, gelisah hatinya. Untuk apa naik taksi kalau kita tak bahagia? Gak usah deh dunia yang sementara. Gak usah deh orang yang punya mobil. Mobil itu kan kaleng, karet, kaca. Itu juga pinjaman dari Allah, titipan Allah.
harta dari Allah, kebaikan Allah. Untuk itu jangan sampai dunia yang fana ini, dunia yang sebentar ini mengotori hati kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga hati kita adalah hati-hati yang bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.